Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam mata kuliah kita Fikih Jinayah, di mana pada pertemuan yang keenam ini kita masih melanjutkan terkait tentang had, atau kita bisa katakan ini adalah materi lanjutan dari pertemuan yang kemarin. Adapun pokok bahasan pada kesempatan materi kali ini adalah maudhi'u iqamatil had dan as-sifatul lati yuqamu 'alaiha al-haddu, yang artinya adalah tempat di mana had itu dilaksanakan atau eksekusi itu dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat, di mana bagaimana sifat had itu dilaksanakan atau ketentuan tentang tata cara mengeksekusi hukuman. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan pokok tema bahasan pada materi kali ini adalah bagaimana niat tangfidul haddi atau motif daripada pelaksanaan had itu tersendiri. Ini harus benar-benar diperhatikan karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat bahwa di dalam niat tanfidul haddi, niat tanfidil haddi atau niat ketika mengeksekusi itu ada tiga. Yang pertama imtithalu amrillah, yang kedua al-islahu, dan yang ketiga adalah daf'ul fasadi. Apa yang dimaksud dengan imtithalu amrillah wal islahu wa daf'ul fasad? Imtithalu amrillah itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya untuk mengeksekusi itu bukan karena sentimen politik atau karena kebencian atau karena balas dendam, tidak. Di dalam tanfidul haddi atau eksekusi hukuman itu pertama yang harus diniatkan baik oleh yang dihukum terutama oleh yang menghukum, itu harus niatnya imtithal amrillah, benar-benar yaitu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian yang dihukum taat untuk dihukum, ya beribadah dengan ketaatannya untuk dihukum, yang menghukum pun beribadah dengan ketaatannya untuk menghukum. Nah, ini adik-adik sebagaimana pernah kita lihat kemarin bagaimana Ma'iz ya yang datang kepada Rasulullah untuk minta hukuman, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghukum beliau. Nah, yang kedua al-islahu. Al-islahu itu adalah untuk memperbaiki. Yang ketiga adalah daful fasadi atau menolak, yaitu kerusakan. Nah, di slide ini kita akan menjelaskan tentang dalil bahwa iqamatul haddi atau eksekusi hukuman itu harus berdasarkan islah atau dengan niat atau motif untuk islah, yaitu seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walakum fil qisasi hayati ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kata Allah, firman Allah, ya, dan bagi kalian di dalam hukuman kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Jadi maksudnya bagaimana kaitannya dengan walakum fil qisasi hayati ya ulil albab, dengan yaitu islah tadi, bahwa mungkin dalam pandangan sementara manusia mengeksekusi mati seorang yang membunuh atau pembunuh, ya, yang telah membunuh orang lain itu mungkin sementara orang ya kejam karena menghilangkan nyawa. Tetapi jika kita lihat, kita renungkan secara mendalam, maka sebenarnya dalam eksekusi itu, ya, eksekusi kisos terhadap orang yang membunuh itu justru menyimpan kehidupan bagi orang-orang yang lain. Karena kita tidak tahu apakah orang yang ditangkap gara-gara membunuh orang lain itu seandainya dia dilepaskan, dia akan benar-benar bertaubat dan berhenti dari kejahatannya. Bisa jadi dia akan mengulanginya lagi dan membunuh orang lain yang keempat, kelima, dan seterusnya. Sehingga ketika seorang yang melakukan pembunuhan itu dikisos, ya, maka kematiannya merupakan peluang bagi kehidupan orang lain menjadi terjamin. Sehingga inilah yang dimaksud dengan islah.
Terkecuali daripada itu tadi disebutkan bahwa niat yang ketiga berkaitan dengan yaitu pelaksanaan had atau tangfidil haddi adalah tadfa'ul fasad atau menolak kerusakan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu. Seandainya Allah itu tidak menolak manusia ya dari manusia yang lainnya, lafasadatil ardu, sungguh bumi itu akan menjadi rusak. Maksudnya bagaimana? Kaitannya dengan tanfidul haddi ini ya, tanfidul haddi atau kisos bagi pelaku pembunuhan atau kemudian rajam bagi pelaku perzinaan atau cambukan dalam qadzaf maupun pencurian dengan potong tangan, itu sebenarnya ya, meskipun kelihatannya mungkin terlalu ekstrim dalam pandangan manusia sementara, tetapi sesungguhnya itu ada fasad yang ada kerusakan yang ditolak. Kenapa? Karena seandainya ada orang yang membunuh orang lain, kemudian yang keluarga yang dibunuh itu balas dendam, bisa jadi yang dibunuh itu tadi keluarganya akan membalas kematian saudaranya dengan membunuh si pembunuhnya tadi. Dan ketika pembunuh tadi dibunuh oleh keluarga korban, maka tidak menutup kemungkinan keluarganya juga akan menuntut balas. Maka tidak akan selesai antara keluarga satu dan keluarga yang lainnya, akan saling teror-menteror dan membalas dendam. Nah, ini akan menjadi kerusakan di muka bumi. Seandainya hal tersebut dicegah ya dengan adanya kisos yang ditegakkan oleh penguasa, maka dendam dari keluarga korban bisa tereduksi. Begitu juga keluarga si pembunuh pun dia akan rela karena yang membunuh bukan keluarga korban, sehingga tidak muncul kebencian atau dendam itu bisa diminimalisir sedikit mungkin. Ini yang dimaksud dengan tadfa'ul fasadi fi tanfidil haddi. Nah, persoalan selanjutnya yang menjadi bahasan pada materi kita pada kali ini adalah huzur tanfidil haddi, kehadiran orang-orang tertentu di dalam pelaksanaan eksekusi. Ya, kalau yang pertama itu adalah huzurul hakim, yang kedua adalah huzuru ghairihi, artinya kehadiran hakim dan kehadiran selain hakim. Kaitannya dengan hal tersebut, seorang hakim tidak wajib harus ada di dalam pelaksanaan had. Ya, tidak harus wajib hadir di dalam eksekusi hukuman. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idhabu bihi faqta'u, ketika Rasulullah menyuruh ketika Rasulullah memberikan hukuman kepada seorang pencuri di hadis ketiga ini, adik-adik ya, idhabu wahai sahabat, pergilah bi dengan pencuri itu faqta'uhu, dan potonglah dia. Nah, di sini wajul istidlal, di dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu menyuruh untuk mengeksekusi atau menegakkan had, tetapi beliau sendiri tidak hadir di dalam proses itu. Artinya dengan demikian ya, tidak diwajibkan seorang hakim itu harus hadir pada saat eksekusi. Nah, adapun pada selain hakim ya, masyarakat itu justru diperintahkan. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ya, taifah atau segolongan orang itu hendaknya menyaksikan siksaan atau hukuman ya terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, ini kawan-kawan, jadi di dalam hukum Islam atau pidana Islam itu justru eksekusi itu harus dilaksanakan dan dilihat oleh orang banyak. Ini mohon maaf, mungkin saya berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia itu media televisi lazimnya memberitakan tindakan kriminal, pencurian, pembunuhan, kemudian pencabulan, pemerkosaan ya. Tetapi ketika eksekusinya justru tidak ditampilkan kepada khalayak ramai. Menurut hemat saya sementara, bahwa alam apakah Anda setuju atau tidak, kalau seperti itu justru efek yang secara tidak langsung, secara negatif adalah apa yang menjadi kejahatan seseorang yang kemudian ditampilkan di media televisi itu bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan yang serupa atau yang lebih sadis lagi. Nah, ini seperti itu. Tetapi jika yang ditampilkan itu misalnya yaitu bagaimana pedihnya dihukum, bagaimana tidak enaknya dieksekusi itu, maka
Justru kalau ini ditampilkan di masyarakat, maka insya Allah masyarakat akan mengambil pelajaran, bukan terinspirasi untuk melakukan kejahatan yang serupa, tetapi mengambil pelajaran bagaimana dirinya tidak terjerumus pada kasus yang sama dengan hukuman yang sama, apalagi jika hukuman tersebut ya berasal dari pidana Islam. Bagaimana orang tiba-tiba dipotong tangannya sehingga orang itu takut untuk mencuri, orang itu kemudian dikisos, dicambuk dan lain sebagainya. Ini hikmah dibalik adanya wal yashhad azabahum ta'ifatum minal mu'minin, atau kehadiran orang-orang yang beriman atau manusia kayak ramai di dalam eksekusi had. Dulu pernah kita ketika kita masih luring ya, di waktu luring kita membahas tentang eksekusi itu apakah boleh langsung dilaksanakan, tidak, karena harus ada alat bukti ya, kemarin alat bukti, saksi dan lain sebagainya. Terkecuali daripada itu, eksekusi hukuman had itu harus tercapai beberapa persyaratan yang oleh para fuqaha disebutkan, diantaranya di sini bisa panjenengan lihat, wa fi khamsatu matalibin hiya, ada 5 permintaan yang harus dicukupi ya sebagai syarat untuk dibolehkannya hukuman itu dijalankan. Yang pertama adalah subutu mujibil haddi, yang artinya ada dalil yang mewajibkannya. Jadi had sebagaimana kita fahami di awal-awal kemarin adalah bentuk hukuman atau ancaman atau sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana tertentu, di mana hal tersebut sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sehingga seandainya tidak tersurat di dalamnya maka tidak boleh diciptakan hukuman had ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, taklifu murtakibil haddi, yaitu yang melakukan tindak pidana itu adalah mukallaf, dalam artian dia sudah balik, berakal dan Islam ya. Hal ini sebagaimana di dalam sabda Kanjeng Nabi, misalnya rufi al-qalamu an salasin ya, ada naimu hatta yastaiqidho, ya, orang itu tidak dianggap cakap hukum atau perbuatannya tidak dianggap perbuatan hukum selama dia misalnya naimu hatta yastaiqidho, dia termasuk golongan orang yang tidur sampai dia bangun. Kemudian sobi hatta yablugha, anak kecil sampai dia itu balik. Kemudian yang ketiga apa, saya lupa adik-adik ya, pokoknya ada 3 ya. Naimu hatta yastaiqidho, al-sobi hatta yablugha, kemudian al-majnunu hatta yafiqo, itu juga ada ya. Tetapi pasnya saya lupa ya, orang gila sampai dia kemudian hilang dari kegilaannya. Ini mutaklifu murtakibil haddi. Yang ketiga, iltizamu murtakibil haddi. Ini kalau menurut hemat saya hanya sebagai pelengkap daripada yang kedua. Jadi dia konsekuen di dalam keislamannya. Jadi kalau sudah mukallaf Islam ya, balik berakal ya, dia sudah termasuk taklif ya, kena taklif. Kemudian intifa umawani iqamal haddi ya, maksudnya apa Pak Topo? Maksudnya adalah tidak adanya halangan untuk had itu dilaksanakan. Halangan itu misalnya hamil ya, seperti dalam cerita kemarin tentang apa Ghomidiyah yang sedang hamil, tidak boleh dieksekusi, atau Kanjeng Nabi tidak mengeksekusi sampai kemudian dia melahirkan. Jadi kalau hamil tidak boleh dieksekusi, kemudian kalau sakit juga tidak boleh dieksekusi. Ya, cuaca ekstrim juga tidak boleh dieksekusi, kemudian mengungsi ke tanah haram. Nanti akan diterangkan yang akhir ini khusus mengungsi ke tanah haram. Kemudian yang kedua, intifaul jahli bitahrimi mujibil haddi. Tidak ada penghalang dari aspek pengetahuan. Artinya pelaku tersebut tidak sedang dalam kategori orang yang baru mengenal Islam, misalnya mu'alaf ya. Mu'alaf kan belum tentu dia sudah mengetahui tentang hukum-hukum Islam. Wong Islam saja kadang-kadang tidak tahu kalau tidak belajar. Tapi kalau orang Islam sudah lama ya dianggap tahu meskipun tidak tahu. Kalau mu'alaf itu ada pengecualian. Kemudian bisa jadi dia jauh dari komunitas muslim hingga tidak mengenal apa itu Islam, apa ketentuan, larangan, perintah dan sebagainya, atau mungkin dia tinggal sebagai orang yang terasing di tengah hutan, tengah gurun pasir, atau jauh dari peradaban manusia atau peradaban orang Islam, sehingga dia tidak tahu akan adanya ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut. Nah, di slide ini baru kita membahas tentang maudhi'u iqamatil haddi, atau tempat di mana had itu
dilakukan atau dieksekusikan. Pertama, bagaimana jika had itu dilakukan di dalam masjid? Ya, ini dilarang. Kalau di dalam masjid itu tidak boleh ya. Tapi kalau di halaman masjid bagaimana? Boleh ya, di pekarang masjid boleh. Tapi kalau di dalam masjid tidak boleh orang itu menunaikan had atau melaksanakan had. Kemudian iqamatil haddi fil haramil makki ya. Kemudian di tanah haram Mekah juga tidak boleh. Tapi yang dimaksud tanah haram Mekah ini tidak semua negara Arab Saudi, adik-adik, tidak semua Mekah. Ini ada sebelah ini sampean bisa baca sendiri ya. Ada tanah yang kemudian tanah tersebut batasnya dari tempat ini ke tempat itu, dari tempat ini ke tempat ini. Nah, ini di tempat-tempat tersebut tidak boleh dilaksanakan had, ya, potong tangan dan lain sebagainya. Ini menurut para ulama. Dan ini sudah ada sejarahnya sejak tanah haram ini ya, batas-batasannya sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau di tanah haram Madinah boleh. Kemudian di dalam peperangan tidak boleh ya, tidak boleh menegakkan had ketika dalam posisi perang. Kemudian di tapal negara bagaimana? Boleh. Nah, ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan tempat-tempat di mana had itu mungkin bisa dilakukan atau bahkan tidak boleh dilakukan. Nah, ketentuan tersebut ya berasal dari sabda Kanjeng Nabi, misalnya tidak boleh mengeksekusi orang ketika dalam posisi perang. Ini seperti ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ada hadis dari Kanjeng Nabi bahwa beliau bersabda la tuqtaul aidi fil ghazwi. Ya, tangan itu tidak boleh dipotong ketika di dalam posisi peperangan. Ya, tidak boleh. Ya, perang berkecamuk kemudian orang itu dihukum hadnya, itu menurut Kanjeng Nabi tidak boleh, sehingga ini menjadi dalil. Ya, kenapa Pak Topo dibahas? Apa tidak ada tempat tertentu bagi orang yang bagi pengeksekusian orang itu atau terpidana Pak Topo? Diingat ini menceritakan tentang masa lalu. Jadi ketika zaman dahulu jangankan tempat untuk mengeksekusi orang, khalifah saja tidak punya. Zamannya Kanjeng Nabi, Khulafaul Arba'ah ya, khalifah yang empat itu bahkan istana saja tidak punya, ya, istana kenegaraan itu tidak punya. Maka tidak menutup kemungkinan bahasan-bahasan seperti tadi muncul ketika membahas tentang di mana seharusnya orang itu dieksekusi atau tidak boleh dieksekusi. Kemudian yang terakhir kawan-kawan, sifatul lati yuqamu 'alaihal haddu. Bagaimana cara atau tata cara bentuk untuk mengeksekusi orang. Kalau misalnya ini berkaitan dengan cambuk, ini adik-adik, ini salah satu ya. Wa yajrabu rajulu fil haddi qa'iman bi sautin la jadidin wala khalaqin. Wala yumaddu wala yurbatu wala yujarradu bal yakunu alaihi qamisun au qamisani dan seterusnya. Bahwa pada intinya seseorang yang dikat, misalnya ini cambuk ya. Kalau laki-laki itu tidak boleh duduk, justru harus berdiri, tapi kalau perempuan harus duduk ya, ini bedanya. Kemudian menggunakan cambuk yang tidak terlalu keras juga tidak terlalu lentur, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian orangnya tidak boleh di apa, adik-adik, diikat, tidak boleh juga dilucuti, tetapi dia harus menggunakan kain. Kemudian tidak dijeneng-jeneng, ya nggak boleh ya. Jeneng itu apa? Kemudian cara memukulnya pun tidak layu baliku, tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan. Nanti kawan-kawan, adik-adik bisa lihat di videonya. Nah, wayutaqor ra'su wal wajhu wal farju wal muqatil. Kemudian harus diperhatikan lagi, tidak boleh yang dicambuk itu kepala, wajah, farji, kemaluan ya, dan anggota-anggota tubuh yang kemudian bisa memungkinkan mematikan kalau dipukul, misalnya ulu hati atau leher dan sebagainya. Termasuk juga perempuan. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih mudahnya kita membayangkan bagaimana eksekusinya, ini adik-adik ada 3 kanal YouTube yang panjenengan bisa lihat nanti. Ini saya ambilkan dari YouTube berkaitan dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Yang kita tahu kemarin, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki kewenangan untuk
membuat perda syariah. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian video ini saya buat, semoga ada manfaatnya. Seandainya ada kesalahannya saya mohon maaf dan mohon dibenarkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.